Silahkan langsung bertanya mungkin ya Bu ya? Iya, langsung aja Ibu. Mengenai CPPB ini. Apa ada Iya, pertanyaan? mana aja deh. Nah, Saya Bu. siapa? Ya, selamat pagi Bu. Di Iya, setiap perusahaan itu pasti ada yang mempunyai NPP dan ada yang tidak mempunyai NPP. Apakah NPP itu mempengaruhi dalam sertifikasi CPPB? oh ya, berpengaruh terhadap CPPB gitu ya, Mas? Ya Bu, hasil CPPB. Oh ya, Bisa ditambahkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung. Ketika kita memiliki pabrik pakan, itu kita harus mengurus NPP dulu, apa CPPB-nya terlebih dahulu? Atau ada teman-teman yang masih mau saya bertanya? Langsung, oh ya, gimana silakan. Bu? Iya, Eh, langsung saya jawab ya. CPPB dahulu atau NPP dahulu? Kalau tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020 ini, Bu, itu tanpa CPPB kita bisa ngajuin NPP. Tapi untuk tahun 2021 mulai ditegaskan kembali dalam pengajuan NPP itu harus memiliki sertifikat CPPB. Jadi perusahaan yang belum memiliki sertifikat CPPB itu tidak bisa mengajukan NPP itu. Jadi mulai tahun 2021 diterbitkan harus memiliki CPPB semua, baik itu pakan ruminansia maupun produsen pakan unggas. Seperti itu. Terus kalau untuk perusahaan yang punya ada istilahnya CPPB, tapi ternyata ada produk pakannya belum ber-NPP gitu ya, Mas? Ya Bu. Iya, itu banyak sekali sih kita temuin, tapi biasanya kita minta rekapan. Jadi produk apa saja yang dari perusahaan itu buat, kemudian kode NPP-nya, terus apa diedarinya satu bulannya itu berapa, kayak produksinya berapa, permintaannya berapa. Kita biasanya ngelihat. Kemudian kita juga biasanya nanya, kok ini nggak didaftarin CPP apa NPP itu kenapa seperti itu? Alasannya kenapa? Apakah itu karena memang permintaan konsumennya yang istilahnya pengen pakan tapi istilahnya pengen dapat pakan tapi nggak harus ber-NPP seperti itu. Nah, itu biasanya kita juga melakukan pembinaan. Lah, kalau belum punya NPP itu yang penting jujur aja. Kita biasanya itu kalau melakukan audit, kita biasanya ada form. Nah, kita biasanya itu melihat gimana kalau perusahaan itu tidak memiliki NPP, tapi dia sudah menyajikan dalam artian berusaha udah melakukan pengujian tapi belum lolos, itu menjadi bahan pertimbangan. Yang penting adalah pertama kejujuran gitu. Dan yang kedua alasannya kenapa kok kita memproduksi pakan yang nggak ber-NPP. Nah, kalau memang itu permintaan konsumen yang tadi saya jelaskan, terus yang kedua memang masih baru pengajuan, itu biasanya nanti ada istilahnya kayak semacam apa ya, kayak pertimbangan khusus lah gitu. Itu biasanya kalau perusahaan yang seperti ini adalah perusahaan ternak ruminansia kebanyakan, yang banyak produknya yang belum memiliki NPP. Tapi sebenarnya kalau pengen aman karena belum mempunyai NPP, itu bisa mendaftarkan pakan pesanan khusus. Seperti itu. Jadi seumpama ketika produsennya pengen pakan gitu ya, tapi dia nggak mau nunggu NPP-nya, mungkin terlalu lama atau seperti apa. Jadi pakan tersebut bisa didaftarkan ke pakan pesanan khusus. Nah, pakan pesanan khusus itu pendaftarannya langsung ke Direktorat Pakan. Yang pertama harus mencantumkan bukti DO, terus yang kedua rencana pemesanan dan penggunaan dari pakan yang akan didaftarkan. Terus yang ketiga adalah sertifikat dari pakan tersebut, jadi sertifikat mutu.
dari laboratorium yang terakreditasi. Nah, kemudian nanti lebih jelasnya bisa buka di Permentan 22 tahun 2017 ya. Di situ sudah tertera cara pendaftaran pakan pesanan khusus. Seperti itu. Gitu. Jadi nanti itu dalam penilaian CPPB itu Mas Fatwa tidak hanya yang dinilai hanya NPP, tapi tadi dari 9 unsur tadi. Nah, di situ ada penilaian. Penilaiannya itu ada yang mayor, ada yang minor. Tapi kalau temuannya banyak yang mayor, nilainya kurang dari nuwun sewu, kurang dari 70 atau 80, biasanya uh, ini tidak diluluskan. Dia harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi kalau apa biasanya kita kalau audit CPPB apabila ada temuan itu si perusahaan akan diberikan waktu 1 bulan untuk menanggapi atau menindaklanjuti temuan-temuan kita. Kayak tadi kita seumpama nih, contohnya kita nemuin satu ruangan di situ ada gudang penyimpanan karung, ada peletakan pakan jadi, ada bahan baku lah. Itu potret awal kita, temuan kita adalah itu tidak ketidaksesuaian tata letak kayak gitu. Nah, nanti dia punya waktu kurang lebih maksimal 1 bulan untuk menindaklanjuti apakah itu sudah ditata, terus difotoin, terus nanti dilampirkan di hasil apa tindak lanjut seperti itu, dan itu akan penilaiannya akan disesuaikan lagi seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi CPPB itu enggak hari itu juga langsung nilai langsung keluar, itu enggak, ada tenggang perbaikan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, mungkin ada yang mau sharing. Itu Bu mau bertanya, izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Di sini saya ingin bertanya sedikit. Ya seperti tadi yang misalnya kita jika kita temui pakan yang sudah jadi atau bahan baku pakan yang tempatnya itu masih penyimpanannya yang tidak dipisahkan gitu Bu, seperti tadi yang Ibu jelaskan seperti pakan ternak yang kemudian ada di atasnya ada pakan kucing atau feed animal seperti itu ya Bu ya. Nah, itu bagaimana sih Bu cara kita menanggapinya gitu? Misalnya kita nanti ke lapangan sebagai pengawas mutu pakan gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Oh iya. Kalau pakan yang tidak sesuai ya Mas ya. Gini, saya mencoba menjawab ya Mas. Kalau peletakan untuk bahan jadi kan kadang-kadang pabrikan itu tidak hanya memproduksi satu pakan saja, tapi ada beberapa pakan ikan, pakan pet animal sama pakan unggas. Atau mungkin ada juga yang pakan burung. Jadi satu pabrik 4 produk seperti itu ya. Kita biasanya itu melakukan kalau tidak sesuai seperti itu, kita biasanya melakukan pembinaan, kita bertanya, terus kita istilahnya memberikan solusi atau memberikan alternatif. Nah, pertama biasanya kita melakukan semacam itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi yang kayak semacam kotak-kotak tadi loh ya Mas ya, kayak area-area. Jadi dalam satu gudang besar tidak harus ada sekatnya, cuma kita bagi per area. Oh, pakan jadi area A itu untuk pakan unggas, area B untuk pakan ikan, area C untuk pakan burung, terus area D pakan pet animal seperti itu. Jadi tidak usah dibedakan ruangan atau disekat-sekat, tapi penyimpanannya dibagikan per kelompok. Jadi itu menghindari kontaminasi, terus yang kedua memudahkan identifikasi, jadi tidak akan ada kejadian tertukar atau mungkin salah ambil seperti itu. Jadi itu apa ya, manajemen pergudangannya sih lebih cenderung ke kita melihatnya atau memperbaikinya seperti itu. Kalau dari sisi pakan, kalau tadi saya ceritakan pakan
ikan, pakan unggas, pakan pet animal sama pakan burung. Itu kalau kontaminasi kayak MDM kayaknya enggak. Istilahnya tidak akan bersifat fatal. Kecuali kalau pakan unggasnya dicampur sama pakan ruminansia. Nah, itu akan bersifat fatal karena ada kontaminasi dari MDM. Seperti itu. Kemarin udah dikasih materi ya sama Bu Tita ya. Kalau kontaminasi MDM itu berpengaruh apa gitu kan? Sudah ya? Sudah. Nah, itu. Jadi, ya, kalau seandainya satu pabrik produksi 2 macam pakan, tapi ruminansia sama unggas, kita juga harus perlu melihat dari tempat produksinya. Apakah pakan ruminansia itu diproses di mesin yang sama dengan yang unggas? Kalau diproses di tempat yang sama, itu sangat sekali rentan sama kontaminasi. Biasanya kita minta pembersihan atau flushing, bukti flushing atau pembersihan, apakah ketika memproduksi pakan ruminansia udah di flushing, udah dibersihin apa belum, seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan mesin yang berbeda, tapi kalau untuk area Jawa Tengah kebetulan yang saya temui belum ada sih yang ada, cuma menggunakan mesin yang berbeda. Jadi mesin A itu digunakan untuk pakan unggas, terus mesin B digunakan untuk pakan ruminansia. Jadi itu sudah terplotting sendiri-sendiri. Jadi kontaminasinya udah minimal banget seperti itu. Udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan lain? Silahkan, atau mungkin ada yang sharing gitu, diskusi aja kita. Ada yang sharing mungkin tentang Ya pengalaman. mungkin ada yang besok ada yang mau jadi QC atau mungkin jadi manajer produksi. Jadi harus sudah bisa ya, udah gambarannya seperti itu. Kalau di pabrik pakan harus seperti apa, memanajemen alatnya, SDM-nya. Kan kalau manajer produksi itu mengelola ya hampir semuanya ya, dari SDM-nya, SDM produksinya, dari pemasukan bahan pakannya, produksinya, pengawasan pemakingan, dan segala macam. Ya, mungkin ada yang mau sharing, mungkin ketika kebetulan mereka semua sudah pernah magang. Semuanya apa aja yang paling? Semuanya sudah ini Bu, sudah pernah magang di perusahaan. Ada yang mau sharing? Oh, gitu ya. Oh ini Bu, kan kemarin kan saya kan di poultry, lebih sering ke poultry, sama ada satu sih kayak Poultry apa ini? ini poultry di dekat rumah saya Bu. Pabrik apa poultry shop apa? Poultry shop. Oh, poultry shop, ya. Iya. Kan di situ kan itu kan di poultry-nya itu di belakang ada susunan kayak untuk bahan bakunya itu udah rapi. Cuman sayangnya yang ada di paling belakang poultry itu ada kayak semacam gudang Ibu, gudang kayak plastik gitu. Itu bagaimana? Mungkin gudang penyimpanan atau gimana? Kayak timbunan kayak tong, terus plastik yang botol plastik gitu. Itu apakah berpengaruh ke Ada bahan bakunya atau gimana? juga. Iya, kalau bahan bakarnya Ada di depan bahan semua Ibu, bakarnya. tidak tercampur. Ya, tidak tercampur. Tidak tercampur sama sekali sama bahan pakannya. Nuwun sewu gudang. Oh, tidak tercampur. Tidak. Itu terpisah sama bahan pakan sama. Oh, kalau Iya. tidak tercampur atau tidak dalam satu ruangan itu tidak ada masalah sih, Mas. Oh. Tidak masalah. Kan itu terpisah ya. Enggak. Plastiknya itu sendiri atau bercampur atau bagaimana? Tidak. Itu kan bangunannya itu di atas sama agak ke bawah, Ibu. Yang ke bawah itu isinya itu tong sama kayak plastik-plastik gitu. Yang di atas itu untuk kayak bahan bakunya semua itu. Oh, kalau menurut saya selama nggak bercampur nggak masalah sih Mas. Yang penting si plastik-plastik itu diberikan gitu loh. Tidak tercampur, nggak kayak contoh saya ini yang tadi Iya Ibu. Di sini kan ada karung bekas dan itu sangat-sangat dekat sekali sama si bahan baku gitu kan. Jadi memang
riskan banget, ada kontaminasi dari sarang-sarang kutu atau mungkin hewan pengerat yang sembunyi di sini seperti itu. Kalau kalau yang saya pahami dari Mas Takim tadi kan poultry shop-nya di gudang bagian belakang ya, dan terpisah dengan bahan pakan yang lain ya. Iya, Bu. Iya, itu apa itu sudah termasuk meminimalisir dengan ya apa harusnya sih ada pembersihan tadi ya, jadi harus ada pembersihan khusus kayak setiap berapa minggu apa plastiknya itu dijual atau mungkin dibersihkan seperti itu. Tapi kalau itu sudah ditaruh di bagian belakang dan jaraknya agak jauh dengan si bahan pakan maupun pakan, menurut saya itu sih masih bisa tolerir kayak gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Iya. Mungkin ada lagi pengalaman adik-adik lah. Oh ya Bu, mohon maaf Bu, ini ada cerita sedikit gitu kan tentang pengalaman saya waktu melakukan penelitian di lapangan itu. Saya tahu sendiri kalau di daerah saya sendiri itu kan kalau masalah pabrik pakan atau pakan-pakan besar gitu kan belum ada sih Bu, kalau pabrik-pabriknya. Lanjut nih Bu. Iya, lanjut. Enggak, Mas Andi. Oh ya, ya itu kan kita kalau untuk masalah penelitian ke pabrik gitu kan nggak ada, masih belum ada sini. Jadi kita membutuhkan misalnya kalau masalah penjualan pakan itu bahan pakan itu juga pakan jadi seperti pakan unggas itu kan biasanya kita temui pakai encerannya itu Bu bercampuran dengan pakan apa namanya barang-barang lain gitu Bu. Misalnya ada bahan makan kita biasa manusia gitu kan seperti beras itu kan ada juga kita temuin seperti itu Bu. Bahkan juga ada juga ditemuin di poultry shop itu sepertinya dia tempatnya kan kayak kios gitu kan, kecil tempatnya, tapi di situ ada tempat-tempatnya ada kayak kaca gitu, lemari kaca gitu di situ kan sebenarnya untuk khusus obat-obatan seperti vitamin gitu kan, vitamin ayam gitu kan, tapi saya lihat di situ ada juga obat feed animal gitu seperti apa obat kucing itu seperti itulah Bu, saya tumpahin. Bahkan ada satu tempat gitu Bu. Oke. Itu Mas, setelah kita sharing kayak gini kan dari pengamatan lapangan dari Mas tadi kan beberapa yang bisa tahu oh ini kurang sesuai, ini oh udah sesuai seperti itu ya. Jadi ada gambaran ya. Iya Bu. Ada gambaran ya. Nah, sebenarnya timbangannya tadi kan bercampur sama penimbangan bahan pakan yang lain. Sering saya temuin, bahkan saya pernah menemukan di salah satu coffee shop, dia jual bahan pakan untuk ruminansia, pakan ruminansia, kemudian bahan pakan dan pakan unggas. Nah, tapi dia nimbangnya itu cuma ada satu alat timbang. Nah, kemudian pakan ruminansianya saya ujiin MDM. Ternyata hasilnya positif. Seperti itu. Padahal itu hanya lewat alat timbang aja. Itu udah saya ujiin udah NBM-nya udah positif seperti itu. Kemudian saya ngelakuin pengawasan yang kedua di poultry shop yang sama. Tapi saya sama mbaknya yang jualin itu, yang nimbang itu, pakan ruminansia saya itu taruh aja di plastik dulu baru ditimbang. Ternyata setelah saya ujikan hasilnya negatif. Berarti saya simpulkan yang tercampur, yang mengontaminasi itu adalah di alat timbangnya. Seperti itu. Nah, saya kemudian menyarankan, karena sudah terbukti seperti itu, saya menyarankan waktu itu, ini pengalaman pribadi saya menyarankan kepada tim kabupaten dan pemiliknya, ketika menimbang, alangkah baiknya di kemasan, kalau timbangannya satu, di kemasan terlebih dahulu, baru ditimbang. Kalau tidak, menyediakan dua timbangan, yang satu untuk bahan pakan tadi, unggas, atau mungkin untuk semacam obat-obatan untuk unggas. Terus yang satunya adalah untuk bahan pakan yang untuk ruminansia. Tapi kan tahu sendiri ya, poultry shop biasanya pemiliknya nggak mau rugi kan, kayak gitu. Ya, salah satu jalannya adalah itu.
mengemasnya terlebih dahulu di plastik, baru ditimbang untuk mengurangi kontaminasi. Dan beberapa poultry shop itu masih belum paham, aware masalah kontaminasi MBM seperti itu tuh berpengaruh terhadap ternak, atau mungkin nanti juga ternaknya kan kita konsumsi akan berpengaruh kepada kita. Itu belum aware. Jadinya kita juga ngasih petunjuk dalam artian pembinaan. Ini nanti kalau seperti ini, nanti gini apa terjadi sapi gila. Nanti kalau ini kita konsumsi nanti bakalan jadi nakutin, tapi itu memang beberapa, maksudnya poultry shop itu belum aware kayak gitu. Jadi pembinaan kita ya itulah lebih cenderung ke itu. Kalau untuk peletakan FAFS yang ada di lemari kaca untuk pet animal sama ayam itu biasanya sih kalau di satu lemari satu dibedain, mungkin yang ayam bagian atas, yang pet animal di bagian bawah. Itu masih nggak masalah sih Mas, kalau menurut saya. Itu juga ngurangi kontaminasi sih. Yang penting jangan dicampur, ini yang sini ayam, sini pet animal, terus ini jangan. Tapi di bagian dipisahkan, mungkin sekat, mungkin bagian apa, maksudnya bawah, atas, tapi jangan dicampur gitu, jangan. Siap, Bu. Ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau sharing. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, saya Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai soal kenaikan harga pakan itu, Bu. Apakah dari pemerintah khususnya itu ikut campur dalam penaikan harga pakan yang ditentukan oleh produsen pakan atau tidak ya, Bu? Soalnya kemarin waktu saya kunjungan ke peternak itu, ini khusus untuk ayam petelur, dari beliau pemilik ternak itu kayak merasa keberatan tiba-tiba naik seharga 12.500 per saknya. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, seperti yang ditampilkan dalam slide Ibu mengenai pergudangan di suatu pabrik pakan, mungkin terlihat kotor dan juga banyak sekali kayak sarang laba-laba dan lain sebagainya. Nah, itu apabila dari Wasukan sendiri atau pengamat atau pengawas dari CPPB-nya sudah memberikan suatu teguran atau suatu sanksi, dan apabila dari produsen tersebut tidak mengindahkan masih saja tetap seperti itu, bagaimana selanjutnya, Bu, tindak lanjutnya? Soalnya rata-rata ketika kami berkunjung ke produsen pakan khususnya ruminansia itu pasti gudang pakannya itu masih jauh dari yang dinamakan kata standar, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oh iya, saya coba menjawab ya Mas. Sebenarnya untuk peningkatan harga pakan itu sebenarnya pemerintah itu campur tangannya itu mungkin sedikit, kalau saya boleh jujur kayak gitu. Kenaikan bahan pakan itu kemarin, kenapa kok semua produsen pakan yang bergabung di gabungan produsen makan ternak, kan mereka punya asosiasi namanya GPMT. Nah, GPMT itu memang di salah satu semacam struktur organisasinya, salah satunya dari Kementerian Pertanian saat ini, yaitu di Direktorat Pakan, PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seperti itu. Jadi dalam memutuskan kenaikan harga itu sudah melalui tahapan yang begitu jauh. Jadi ada terus juga dilihat dari standar bahan bakunya itu. Kalau peranan pemerintah dalam menaikkan bahan pakan sih tadi banyak dalam pengendalian lainnya saya kurang paham, dan kebetulan di Jawa Tengah tidak ada problem sih selain jagung seperti itu. Jadi pemerintah itu kemarin membantu dalam proses penambahan kuota impor jagung. Selain untuk pabrik pakan, juga impor jagung itu digunakan untuk mensubsidi peternak yang melakukan self-mixing, khususnya kebanyakan sih ayam layer, kayak gitu. Jadi memberikan subsidi harga jagung. Waktu itu, waktu
akhir tahun 2019 karena waktu itu mengalami kelangkaan jagung seperti itu. Nah, tapi walaupun sudah subsidi, mungkin bahan baku lain juga naik dan nuwun sewu karena pandemi ini juga beberapa bahan pakan impor seperti soybean meal, MBM itu juga mengalami keterkendalaan dari pengangkutannya atau mungkin dari distribusinya itu mengalami kendala. Itu beberapa keluhan yang saya terima dari pabrik pakan. Nah, dari beberapa kendala itu kan menyebabkan kos produksi mereka juga semakin naik. Nah, makanya itu dari gabungan produksi makanan ternak itu melakukan salah satu kesepakatan untuk menaikkan harga pakan. Ya, salah satunya yaitu tadi kemarin beberapa tahap ya mengalami kenaikan. Seperti itu. Kalau gudang pakan, kalau dalam CPPB yang saya jelasin di awal tadi, apabila ditemukan yang tadi dindingnya kurang bersih, ventilasinya yang kondisinya kayak gitu memprihatinkan. Jadi kalau kita masuk itu bisa rambut kita putih karena debu di pabriknya itu ya. Itu sering saya alami kalau di pakan pabrik ruminansia. Itu biasanya kita memberikan waktu 1 bulan Mas untuk perbaikan. Jadi perbaikannya itu nanti dikirim ke kementerian. Di sini Direktorat Pakan. Nah, nanti dari temuan-temuan itu kan yang ditindaklanjutin kemudian penilaiannya ditinjau ulang, kemudian dihitung kembali. Nanti disidangkan di rapat pleno. Jadi perusahaan ini temuannya apa, terus tindak lanjutnya seperti ini. Nanti nilainya akan disesuaikan dengan hasil tindak lanjut dari si pabrik. Nah, CPPB ini sertifikatnya berlaku 5 tahun. Jadi ketika nanti sertifikatnya sudah habis, pabrik atau produsen harus mengajukan kembali. Pengajuannya juga harus mulai dari awal. Jadi tidak kalau pengajuan perpanjangan itu dipermudah gitu, enggak, dari awal. Jadi kita lihat lagi, kita semacam kita audit ulang lagi, apakah sudah sesuai apa belum, apakah itu temuannya yang kemarin itu ditemukan lagi, seperti itu. Jadi itu diberi kesempatan 1 bulan. Tapi kalau tidak mengindahkan, tidak memperbaiki, ya kalau nilainya nggak cocok, istilahnya nggak memenuhi standar minimal, ya tidak lolos. Itu kemarin Jawa Tengah ada beberapa pabrik produsen pakan ruminansia yang tidak lolos CPPB-nya dan akan mengulang lagi seperti itu. Siap Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Iya. Mungkin Ada lagi yang mau ditanyain? Ketika CPPB ini kemungkinan besar untuk dipenuhi pabrik pakan yang besar itu sepertinya akan lebih mudah. Iya apa tidak ya Bu ya? Kalau saya lihat dari persyaratannya. Ini Bu, sebenarnya sih kalau melihat dari itunya pabrik pakan yang unggas itu kan lebih mudah melengkapi ya karena memang mereka sudah ada SOP-nya lebih jelas dibandingkan pabrik pakan ruminansia. Tapi untuk penilaian CPPB ini kita melihatnya dari sisi omset juga, Bu. Jadi kalau omsetnya per tahun itu tinggi, istilahnya lebih dari istilahnya lebih dari lebih dari 500 juta, itu nanti penilaiannya juga akan berbeda, Bu, grade-nya. Gitu. Jadi akan lebih ada standar-standarnya. Nanti jadi kalau pabrik pakan ruminansia itu dia omsetnya mungkin di bawah 200 juta. Nanti juga standarnya akan mengikuti seperti itu nilainya. Tapi kalau standarnya itu di omset dia di atas 500 juta per tahun atau mungkin miliaran, nanti juga standarnya akan disesuaikan. Gitu. Tingkat kesulitannya, maksudnya bukan tingkat kesulitannya ya, tingkat kerigidan dalam CPPB ini juga akan berbeda, Bu. Seperti itu. Tapi mohon maaf saya nggak bisa bilang gini karena ini sifatnya kan rahasia untuk standar-standar tadi. Jadi saya nggak bisa matur untuk standar-standar tadi. Iya, gitu. Ya, cuma itu disesuaikan dengan omset penjualan dia per tahun dan itu akan berbeda nanti. Standar yang digunakan penilaiannya. berbeda seperti itu. Iya.
selain itu tadi juga dilihat dari investasi, omset itu diperhatikan juga. Kalau ruminansia standarnya juga kan ruminansia kayak gitu. Oke, baik. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Mau ada yang bertanya, mbak-mbaknya yang kemarin di pabrik pakan atau di poultry shop kemarin nyempel pakannya ada kendala nggak? Yang bikin apa pengemasan sampel pakan kemarin ada kendala nggak dalam pengambilan contoh pakan? Ada yang mengambil sampel di pabrik pakan mungkin? Atau semuanya di poultry shop kemarin? Peternak, Bu. Ada di pabrik, Bu. Oh, ada yang di pabrik. Pabrik pakan ruminansi ya? Atau unggas? Unggas, Bu. Tapi itu produknya nggak diedarkan, nggak, Bu? Jadi buat sendiri. Milik sendiri. Kan melakukan cell mixing gitu, Mbak? Atau dia menggunakan pakan konsentrat terus nyampur sendiri? Bagaimana? Jadi di sana itu pakai ada beberapa merek, ada beberapa Kemarin kami itu praktikum pengambilan sampel itu di peternakan yang itu punya gudang pakan sendiri. Ya. Ya, Bu, lebih tepatnya ke peternakan tapi mempunyai gudang pakan sendiri atau feed mill sendiri. Tuh. Oh Jadi, ya, dia udah melakukan dimonitor, self mixing ya? Enggak self mixing sih, Bu. Cuma sudah bikin pakan setengah jadi. Oh, pakan setengah jadi. Iya, Bu. Ayam layer ya? Iya, Bu, ayam layer. Lanjut, Mas. Jadi peternakan Udidaya Farm sendiri itu memakai beberapa produk dari pabrik-pabrik yang udah merek ternama, terus juga ada memakai produk yang dibuat jadi setengah jadi dengan tambahan bahan baku jagung sama bekatul, Bu. Gitu. Jadi di sana kami akhirnya pengambilan sampelnya itu mengambil sampel merek beberapa produk terus sama tambahan bahan baku bekatul sama jagung, Pak. Gitu. Ada kendala, Mas Doni? Enggak sih, Bu, kalau di sana udah tertata rapi sih, Bu. Udah tertata rapi karena memang udah peternakan mungkin skala besar, jadi gudang pakannya juga penyimpanannya juga udah tertata rapi. Tadi kan berarti kan dia mencampur produk-produk merek ternama tadi dengan jagung dan katul. Okay. Iya, Bu, ada satu merek yang ditambahkan dengan bekatul sama jagung gitu, Bu. Oh, Mencampur. satu merek ditambah itu, nggih. Iya, Bu. Dan itu untuk kebutuhan farmnya sendiri atau untuk dijual bebas? Kebutuhan farmnya sendiri, Bu. Jadi ini kalau berarti produk merek ternama itu jenisnya konsentrat, iya? Yang dicampur tadi. iya, Bu. Iya, berarti itu melakukan cell mixing, Mas. Cell mixing itu tidak harus bahan baku dicampur terus jadi pakan jadi. Tapi konsentrat dicampur dengan bahan baku itu sudah kategori farm itu melakukan cell mixing. Karena dia mengolah lagi konsentrat menjadi pakan jadi. Seperti itu. Terus nggak ada temuan ya? Semua baik-baik aja ya? Kayak cara pencampurannya. Oh ya, sudah sesuai semua ya dengan tata cara pembuatan pakan yang baik. Terus peletakan bahan bakunya pakai pipo, kayak gitu-gitu. Oh sudah. Oh ya. Oh ya. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Untuk terakhir, untuk penutup mungkin saya yang akan sharing pengalaman saya. Kebetulan saya dulu pernah di QA, ya pernah di QA salah satu pabrik pakan. Ketika pengurusan NPP ketika itu saya masih menjadi QA di pabrik pakan tersebut. Saya sebagai seorang QA mengatakan bahwa ketika kita bisa meloloskan untuk
pabrik tersebut mendapat CPPB ataupun QA itu adalah seperti apa ya? Kita mendapatkan sesuatu yang besar. Karena nanti mungkin kalian kalau suatu ketika teman-teman akan ada yang bekerja di QA atau sebagai QC di sebuah pabrik pakan, NPP itu karena satu produk kan harus satu NPP ya Bu ya? Iya. Satu produk harus satu NPP. Jadi ketika kalian menyiapkan NPP itu, ketika mengetahui dengan berbagai macam ribetnya persiapannya itu, ketika kalian bisa menggolkan, itu tuh seperti kalian mendapatkan hadiah emas ya Bu ya, buat QA. Karena artinya penjaminan produk kalian sudah diedarkan dengan sesuai undang-undang itu sudah bisa terlaksana. Seperti itu kira-kira Bu yang pernah saya rasakan ketika saya jadi QA, dan ketika itu baru booming-boomingnya NPP untuk harus satu produk satu NPP. Jadi ketika itu kalau tidak salah kita ada 13 produk apa berapa ya Bu? Puluhan, itu lumayan menguras waktu. Kalau sekarang saya mengurus akreditasi seperti itu. Mirip ISO ya Bu ya? Iya, mengurus akreditasi. Kira-kira seperti itulah pengalaman saya ketika mungkin posisinya saya adalah sebagai QA. Nanti bisa ketemu dengan saya, nanti bisa sharing-sharing tentang peraturan, kayak gitu. Karena kan pakan itu nuwun sewu Bu Nawang, jadi kan kayak NPP itu kan yang menggolkan itu kan dari pusat ya Bu ya. Jadi kami yang dari daerah, kabupaten sama kota itu hanya bisa membina, mengarahkan. Jadi nanti keputusan terakhir termasuk juga dengan CPPB. Jadi itu tuh ranah pembuatan sertifikatnya juga dari pusat gitu. Jadi kalau perusahaannya tertib, terus sesuai aturan, itu juga yang provinsi, kabupaten, kota itu juga merasa bangga gitu. Iya. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri kayak gitu. Apalagi waktu NPP ngambil sampel, terus ternyata sampel yang diambil itu 80 atau mungkin 60% lulus gitu ya. Itu juga ada kebanggaan, wah berarti nggak sia-sia nih kemarin yang ngambil sampel nih yang ngaduk yang apalah kayak gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri juga sih sebagai seorang pengawas mutu pakan. Tapi ketika ngambil sampel tapi semuanya nggak lolos gitu ya ikut sedih gitu kan. Karena kok apa salah ya yang ngambil ya, kayak gitu ada rasa-rasa bersalah kayak gitu. Ya biasalah. Pokoknya intinya itu kita sebagai pengawas mutu pakan, produsen, apa yang terlibat di dalam ini ya kayak regulasi, kayak peraturan dan segala macam itu saling bekerja sama. Itulah intinya. Kayak teamwork kah. Kalau ada kendala atau apa sharing kayak gitu. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya, ini mumpung waktunya udah pas ya Bu ya? Iya Bu. Oh iya, berarti perpisahan nih sama saya adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat, kemudian dilancarkan ya dalam belajar. Tetap semangat. Wah.